Halo saudara, dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Tingginya jumlah warga Amerika yang bepergian selama liburan akhir tahun menimbulkan kekhawatiran akan dampaknya pada penularan virus corona, yakni kemungkinan terjadinya lonjakan baru kasus COVID dalam beberapa pekan ke depan. Sementara itu proses vaksinasi di tingkat negara bagian berjalan jauh lebih lamban dibanding yang ditargetkan. Hari Minggu kemarin diperkirakan menjadi puncak arus balik setelah sekitar 15 juta warga Amerika bepergian selama liburan akhir tahun. Cuaca buruk termasuk badai salju, es, dan hujan lebat di sebagian wilayah Amerika mengakibatkan penundaan sejumlah besar penerbangan. Banyak pihak cemas penerbangan yang tertunda akan dipenuhi penumpang sehingga lebih rawan penularan COVID. Sementara itu antrian panjang terlihat di banyak tempat vaksinasi. Warga lansia dari Texas hingga Florida harus menunggu berjam-jam untuk bisa mendapatkan vaksin. Secara nasional, baru 4,2 juta warga Amerika yang divaksinasi hingga kini, jauh di bawah angka 20 juta yang ditargetkan pemerintahan Trump sebelum akhir tahun 2020 kemarin. Pemerintah federal sudah membagikan 13 juta vaksin ke seluruh negara bagian, tapi tingkat vaksinasi di setidaknya 4 negara bagian masih sangat rendah. Sejumlah rumah sakit di beberapa negara bagian melaporkan sekitar 20% tenaga medis menolak divaksin hingga saat ini, meski para ahli medis mengatakan tingkat efektivitas vaksin COVID mencapai 95%. Hingga hari Minggu sudah lebih dari 350.000 warga Amerika meninggal dunia akibat virus corona. Saudara, referendum Juli lalu di Rusia menyetujui perubahan konstitusi, termasuk amandemen yang membuat Presiden Vladimir Putin bisa menjabat hingga tahun 2036. Tapi akankah Putin mempertahankan kekuasaannya hingga 32 tahun? Selama 20 tahun berkuasa, pencapaian politis terbesar Presiden Rusia, Vladimir Putin tahun ini adalah membuka keran reformasi konstitusi yang mengatur kembali masa jabatan presiden. Referendum yang diloloskan bulan Juli lalu memperbolehkan Putin menjabat 2 kali 6 tahun masa jabatan presiden Rusia. Namun Putin masih enggan untuk menunjukkan rencananya. Формально это разрешение есть от народа. Делать не делать, посмотрю. Putin berdalih langkah referendum yang dilakukan untuk menghindari kekosongan pada masa transisi untuk posisi di Kremlin berikutnya sebelum akhir masa pemerintahannya di tahun 2024. Tapi pengamat politik menilai langkah ini punya beban tersendiri. The system is very much oriented at him being its cornerstone, so to say. Yeah? That's what he's proud of, that this country is hand-tuned by his hands. Selama tahun 2020, warga Rusia tidak puas dengan penanganan pandemi yang dilakukan pemerintahan Putin. Mereka juga tak puas dengan ekonomi dan gaya pemerintahan top-down atau dengan cara terpusat. Если впрямую у людей спросить, вы хотите, чтобы Путин был до 36 года? Подавляющее большинство скажет нет. Это еще не начиналась никакая агитация. Dengan beberapa undang-undang baru yang represif dan peraturan yang memberikan kekebalan pada mantan presiden menunjukkan Putin yang lebih berhati-hati. Demikian laporan VOA. Beralih ke sequel film laga superhero Wonder Woman 1984 buatan Warner Brothers yang dirilis bersamaan di bioskop dan layanan streaming HBO Max untuk pasar Amerika. Karena banyak bioskop masih tutup di Amerika, sejumlah studio film dan televisi ternama menempuh strategi masing-masing. Bioskop termasuk kegiatan usaha yang ditutup selama pandemi, dan begitu dibuka pun tak banyak film baru untuk diputar di layar lebar. The pandemic has sort of hastened a lot of things that were brewing and bubbling up, such as home viewing, streaming, premium video on demand, day and date releases in theaters and on streaming, which is something that would have never happened before. And they've been sort of forced to experiment with all these different models. Wonder Woman 1984 diluncurkan bersamaan di bioskop dan layanan streaming milik Warner Brothers, HBO Max. I really hope it is a limited time. I don't know why they had to decide it about the whole year. I wish we could have waited and seen what was happening with theaters. And so, and I think how it went down was not great for a lot of the filmmakers. And so, I stand with those filmmakers and with the theaters, and I hope that we can all as an industry find a way to keep that, theatrical experience alive. Action. Universal Pictures mengambil strategi berbeda dengan memperpendek jeda antara pemutaran perdana di bioskop dengan peluncuran di streaming ke 17 hari saja. Jauh lebih singkat dibandingkan standar sebelumnya
90 hari. It probably, you can maybe argue ever since the VHS cassette tape was first introduced in a cheap way, this has been just across the horizon. Sementara Disney yang sejak awal mengandalkan streaming justru mendongkrak produksi film lewat layanan Disney Plus, meluncurkan puluhan serial baru, memanfaatkan konten miliknya termasuk dari franchise fiksi ilmiah, Star Wars, dan dunia superhero Marvel. Demikian laporan tim VOA. Kini kita tengok warga diaspora Indonesia Nuri Auger di Baltimore, Maryland yang membuat bumbu makanan Indonesia otentik dan dijual dengan nama One Nuri atau Ibu Nuri. Selain memperkenalkan bumbu khas tanah air ke warga Amerika, Nuri juga menyalurkan hasil penjualannya ke sebuah yayasan yang membantu meningkatkan pendidikan anak dan kaum perempuan di Indonesia. One meaning mother. Nah, di Padang ya. Jadi saya pakai Mother Nuri gitu ya. Berawal dari kerinduan akan masakan tanah air sejak pindah ke Amerika 16 tahun lalu, Nuri mulai memasak berbagai makanan Indonesia. Jadi saya memperkenalkan makanan Indonesia. Ternyata banyak yang menyukai masakan Nuri yang dibuat seotentik mungkin dengan memakai bahan dan bumbu yang segar. Kalau saya memperkenalkan itu berarti memperkenalkan nama saya, memperkenalkan diri saya, itu saya tuh nggak palsu. Jadi inilah saya. Apalagi kalau saya mau memperkenalkan negeri saya. Uniknya, Nuri tidak pernah mengambil keuntungan materi dari upayanya ini. Ia menyalurkannya ke organisasi Nirlaba Tree Magnolias atau Yayasan Cempaka yang didirikan bersama diaspora Indonesia di Boston 6 tahun lalu. Organisasi ini membantu meningkatkan pendidikan bagi anak-anak dan perempuan di Labuan, Jawa Barat. Dan sejak pandemi, Nuri memfokuskan upaya pencarian dananya dengan menjual bumbu siap pakai One Nuri yang dijual online ke seluruh Amerika. The spices that she has over there, I can totally taste all of the parts that go into it that make it that really full, rich flavor. Bumbu-bumbu yang saya pakai dari Ibu Nuri ini menurut saya autentik ya. Jadi beliau juga menggunakan rempah-rempah, juga bahan-bahan yang seperti aslinya di Indonesia ya. Nuri kini mendirikan Art of the Kebaya Maryland, wadah untuk memperkenalkan berbagai kebaya kreasinya melalui pameran dan fashion show. Untuk kita itu harus punya tekad bisa. Saya bisa. Saya rasa perempuan itu kuat sekali. Super. Bukan saya rasa, saya merasakannya. Dari Baltimore, Maryland, VOA. Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.